Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPA tentang bagian tubuh makhluk hidup dan fungsinya, daur hidup hewan, rangka, dan persendian. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pertama-tama kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, di tumbuhan itu ada beberapa bagian tubuhnya. Yang pertama yaitu ada akar. Nah, akar di sini berfungsi sebagai menopang dan menunjang berdirinya tumbuhan. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan dia juga bisa menyimpan cadangan seperti kunyit dan jahe. Nah, ini dicontoh di gambar, ini adalah jahe. Nah, di jahe itu menyimpan cadangan makanannya itu berada di akar. Gitu. Nah, fungsi yang lain dari akar yaitu untuk bernafas. Nah, biasanya fungsi untuk bernapas ini terdapat pada akar napas pada pohon bakau. Nah, ini adalah akar napas pada pohon bakau. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, batang ini fungsinya untuk menunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selain itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Nah, ini merupakan fungsi dari xilem dan phloem. Nah, di sini ada xilem atau yang berfungsi untuk mengangkut garam dan air mineral dari dalam tanah ke daun. Nah, di sini juga ada phloem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selain itu pun batang pun berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang. Nah, tumbuhan kentang ini tumbuhnya atau buahnya berada pada batang sehingga menyimpan cadangan makanannya berada di batang. Selanjutnya kita akan mengamati fungsi daun. Nah, fungsi daun ini sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sudah jelas ya, berarti proses membuat makanan pada tumbuhan itu berlangsungnya di daun. Lalu sebagai tempat penguapan, nah pada bunga teratai itu kan biasanya daunnya lebar dan tipis. Nah, itu biasanya digunakan untuk sebagai tempat penguapan. Gitu. Yang terakhir, daun itu berfungsi sebagai alat pernafasan atau stomata. Nah, stomata ini bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Nah, ini adalah stomata pada daun. Apabila kita perbesar daun, itu akan ada titik-titik seperti kecil-kecil itu. Nah, itu namanya stomata. Nah, ini sebagai alat pernafasan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi bunga. Nah, bunga di sini fungsinya untuk membentuk biji dan alat perkembangbiakan generatif. Nah, pada bunga itu ada bakal biji yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, selain itu bunga pun sebagai alat perkembangbiakan generatif. Selanjutnya fungsi dari buah. Nah, buah pada tumbuhan itu fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Gitu ya. Hasil dari fotosintesis selain diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, maka akan disimpan pada buah sebagai cadangan makanan. Lalu ada biji. Nah, biji di sini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena di dalam biji ini terdapat calon tumbuhan baru yang disebut dengan embrio. Nah, mana yang disebut embrio? Nah, ini. Gitu ya. Jadi dalam biji itu ada tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan. Yang pertama adalah gajah. Nah, gajah ini kan memiliki belalai. Nah, fungsinya adalah untuk memegang benda dan mengambil makanan. Gitu. Yang kedua ada sirip pada ikan yang berfungsi untuk berenang. Lalu yang ketiga adalah insang. Nah, ini adalah insang ikan. Nah, yang berfungsi untuk bernafas di dalam air. Lalu yang terakhir ada fungsi dari sayap pada burung untuk membantu burung terbang. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup hewan. Nah, apa sih daur hidup? Nah, daur hidup merupakan
fase dari makhluk hidup lahir, tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian menghasilkan keturunan. Nah, itu adalah daur hidup. Jadi dari dia lahir sampai memiliki keturunan, nah berarti itu merupakan daur hidup. Nah, pada hewan secara umum itu dibagi menjadi 2 daur hidupnya, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Oke, kita akan terlebih dahulu membahas tentang daur hidup yang tanpa metamorfosis. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis itu disebut juga dengan ametamorfosis. Nah, hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Contoh, kelelawar, kucing, dan sapi. Kita perhatikan di sini, ini adalah kucing dewasa. Dan ini adalah anak kucing. Bentuknya antara kucing dewasa dengan anak kucing itu tidak jauh berbeda. Mirip. Nah, itulah yang disebut daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Selain kucing, contohnya kelelawar dan sapi. Selanjutnya kita akan bahas daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apa sih metamorfosis? Metamorfosis merupakan daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya. Jadi bisa diartikan metamorfosis ini adalah perubahan bentuk tubuh dalam siklus kehidupan hewan. Kalau tadi kan yang tanpa metamorfosis itu tidak ada perubahan yang jauh berbeda dari satu fase ke fase yang lain. Tapi kalau dengan metamorfosis itu akan ada perbedaan antara dari satu fase ke fase yang lain. Nah, daur hidup hewan secara metamorfosis itu dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas terlebih dahulu metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna di sini maksudnya adalah hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap fasenya. Kalau sempurna itu sangat jauh berbeda dari satu fase ke fase yang lain, gitu. Nah, biasanya tahapan metamorfosis itu ini yang perlu diperhatikan. Dari telur berubah menjadi larva atau kita sebut ulat, lalu berubah menjadi pupa atau yang biasa kita sebut kepompong, dan berubah menjadi imago atau yang biasa kita sebut hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, ini merupakan metamorfosis kupu-kupu. Nah, kupu-kupu akan melahirkan telur. Nah, telur ini akan berubah menjadi larva atau ulat, lalu dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bentuknya seperti ini. Setelah jadi kepompong maka akan lahirlah kupu-kupu dewasa atau imago. Selanjutnya kita akan mengetahui daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk akan melahirkan telur, lalu telur ini akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk yang biasanya suka ada di genangan air. Lalu jentik-jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa maka akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, selanjutnya ada katak. Nah, katak di sini akan melahirkan telur. Setelah menjadi telur maka dia akan menetas menjadi kecebong. Nah, kecebongnya ini akan menetas menjadi kecebong. Setelah menjadi kecebong maka dia akan tumbuh organ pernapasan, lalu ada ekornya, lalu ada kaki, dan ukurannya pun bertambah besar dan menjadilah katak muda dan berakhir di katak dewasa. Nah, ini merupakan daur hidup katak. Nah, selanjutnya daur hidup lalat. Nah, lalat di sini pertama-tama lalat akan menghasilkan telur, nanti telurnya akan berubah menjadi larva. Setelah menjadi larva maka akan berubah menjadi kepompong. Nah, ini kepompongnya bentuknya seperti ini. Lalu akan menjadi lalat dewasa. Nah, inilah beberapa contoh dari metamorfosis sempurna yang terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda dari satu tahap ke tahapan yang lain, gitu. Selanjutnya kita akan bahas metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak jauh berbeda antara satu fase dengan fase yang lainnya. Nah, kalau tadi kan metamorfosis sempurna kan jauh beda ya dari satu fase ke fase yang lainnya. Kalau yang tidak sempurna itu nggak jauh berbeda nih dari satu fase ke fase yang lainnya. Nah, tahapan metamorfosis tidak sempurna, nah ini juga perlu dicatat.
yaitu dari telur menjadi nimfa atau hewan muda, lalu menjadi imago atau hewan dewasa. Jadi tahapannya hanya ada 3, telur, hewan muda, dan hewan dewasa, atau telur, nimfa, dan imago. Nah, contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang dan kecoa. Nah, di sini kita akan mengetahui belalang dulu. Belalang ini akan menghasilkan telur. Telurnya ini akan berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Setelah besar dia akan menjadi imago atau hewan dewasa. Nah, di sini kecoa juga sama. Kecoa ini akan melahirkan telur. Telurnya akan berubah menjadi nimfa dan dia akan berubah menjadi hewan dewasa atau yang disebut kita dengan imago. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang rangka manusia. Nah, manusia kan mempunyai rangka ya, sehingga tubuhnya itu dapat tegak dan dapat bergerak kemana-mana. Nah, apa sih fungsi rangka? Yang pertama yaitu menegakkan dan memberikan bentuk tubuh. Nah, jadi rangka yang ada di dalam tubuh kita itu memberikan bentuk tubuh gitu ya. Lalu yang kedua, tempat melekatnya otot-otot. Nah, di tulang kita atau di rangka-rangka kita itu melekat otot-otot gitu. Selanjutnya sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang rangka kepala atau tengkorak. Nah, ini adalah gambar tengkorak. Nah, kalau tengkorak itu fungsinya untuk melindungi otak. Jadi otak ini ada di dalam sini ya. Gitu. Nah, itu dilindungi oleh yang namanya tengkorak. Oke, yang pertama adalah di sini. Ini adalah tulang dahi. Lalu ada tulang hidung, ada tulang rahang atas, dan ada tulang rahang bawah. Ini tulang pipi. Lalu ada tulang baji di sini. Ada tulang pelipis yang di atas telinga. Lalu ada tulang kepala belakang dan tulang ubun-ubun yang ada di belakang. Nah, ini adalah kerangka dari tulang tengkorak. Nah, yang bisa bergerak pada ruang tulang tengkorak yaitu tulang rahang bawah itu bisa bergerak. Selanjutnya rangka badan. Nah, rangka badan ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Nah, biasanya paru-paru terdapat di sini dan jantung itu terdapat di sini. Nah, paru-paru dan jantung itu dilindungi oleh yang namanya rangka tubuh. Nah, dalam rangka tubuh itu ada beberapa tulang, yaitu yang pertama tulang leher. Nah, lalu ada tulang selangka nih. Ada tulang selangka. Tulang selangka itu di pundak ya. Kalau tulang belikat itu yang di belakang pundak. Lalu ada tulang lengan atas, itu tangan bagian atas. Lalu ada tulang lengan bawah, itu yang ada di bawah ya. Tangan kita yang bagian bawah. Lalu ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini yang seperti ini garis-garis. Lalu ada tulang belakang itu dari sini ke sini. Lalu ada tulang gelang pinggul. Nah, ini yang biasa digunakan kita untuk duduk. Lalu ada tulang paha. Dan ini yang ada di tulang belakang. Yang pertama di atas itu ada tulang leher, ada 7 ruas. Lalu ada tulang punggung, itu ada 12 ruas. Lalu ada tulang pinggang ada 5 ruas. Tulang kelangkang itu 5 ruas. Dan tulang ekor ada 4 ruas. Selanjutnya ada rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terdiri menjadi 2 bagian ya. Rangka anggota gerak atas dan gerak bawah. Nah, fungsi dari rangka anggota gerak yaitu memberikan kekuatan dan untuk bergerak. Nah, rangka anggota gerak bagian atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil gitu. Nah, selanjutnya ada juga tulang rangka anggota gerak bagian bawah, yaitu ada tulang selangka, ini tulang lutut di sini, ada tulang betis, itu yang di belakang kaki kita. Lalu ada tulang kering yang di depan, lalu ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu adalah rangka anggota gerak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai persendian. Nah, di tubuh kita antar tulang, kenapa kita bisa gerak itu karena ada sendi. Jadi ada yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lainnya. Nah,
Apa yang menghubungkan itulah yang disebut dengan sendi. Nah, sendi pada tubuh kita itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sendi peluru. Nah, kalau sendi peluru ini pergerakannya ke segala arah. Nah, seperti namanya peluru. Yang namanya peluru kan bisa ditembakkan ke segala arah. Maka pergerakannya pun ke segala arah. Contohnya antara tulang paha dan tulang pinggul. Nah, berarti antara ini tulang paha, ini tulang pinggul. Berarti sendi peluru itu ada di sini. Nah, ini bisa digerakkan ke segala arah. Oke, selanjutnya ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini pergerakannya hanya satu arah. Gitu ya. Contohnya pada siku dan lutut. Nah, ini lutut dan ini siku. Ini hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Gitu. Yang ketiga ada sendi putar. Nah, sendi putar ini pergerakannya berputar gitu. Contohnya antara tulang betis dan tulang kering. Nah, ini di antara sini itu ada yang namanya sendi putar. Selain itu ada di bawah tulang tengkorak juga ada sendi putar. Lalu yang terakhir adalah sendi pelana. Nah, pergerakannya kalau sendi pelana ini adalah kedua arah. Itu biasanya ada di ibu jari, di antara ibu jari dan telapak tangan. Gitu, berarti di daerah sini. Nah, itu adalah persendian. Nah, sekarang kalian ini harus dihafalkan, ada lagu persendian, tapi bisa kalian nyanyikan dengan nada lagu pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Nah, coba kalian nyanyikan ya. Peluru segala arah pundaklah contohnya. Pelana dua arah ibu jari contohnya. Sendi engsel ke satu arah siku contohnya. Putar tengkorak geser ruas tulang belakang. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk sendi sendi. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk persendian.